Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan percobaan pertama dari proyek kami. Untuk percobaan pertama ini kami menggunakan pre-processing, resize, dan grayscale. Ya, pertama-tama kami mengimport library. Ini library yang kami gunakan. Kemudian melakukan data loading. Kemudian di sini ada fungsi resize grayscale. Jadi fungsi resize grayscale ini pertama-tama itu menerima gambar, kemudian mengubah ukurannya ke 128 kali 128 pixel menggunakan OpenCV, kemudian mengkonversi ke skala abu-abu jika gambarnya masih berwarna. Kemudian di sini ada untuk pre-processing selanjutnya itu di sini ada percobaan pertama. Fungsi percobaan pertama ini memanggil FreePro untuk mengubah ukuran dan grayscale setiap gambar. Lalu semua gambar diproses sekaligus melalui disk comprehension menjadi data preprocessor. Selanjutnya untuk setiap label dalam dataset, kode mengambil indeks gambar yang memiliki label tersebut, lalu membuat grid dengan subplot berukuran 7 baris kali 10 kolom untuk menampilkan seluruh gambar yang ada di dataset. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada feature extraction. Jadi kode ini itu adalah fungsi GLCM ya, yang digunakan untuk menghasilkan matriks GLCM. Kemudian adapun cara kerja dari ekstraksi fitur GLCM itu ada fungsi pertama-tama ada fungsi correlation, kemudian ada fungsi dissimilarity dan fungsi homogeneity, kemudian ada fungsi contrast, fungsi ASN dan fungsi energi, dan yang terakhir yaitu mengukur entropi GLCM. Selanjutnya yaitu melakukan ekstraksi fitur GLCM pada beberapa sudut. Ini merupakan ekstraksi fitur GLCM dalam beberapa sudut. Sudutnya itu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Kemudian setelah itu kami menyimpan dan menyiapkan data fitur. Ini dia hasil ekstraksi dari semua dataset yang ada. Kemudian selanjutnya itu fitur berbasis korelasi. Jadi fitur ini berguna untuk mengurangi redundansi dan fitur. Pertama-tama hasil ekstraksi yang berisi 28 fitur tekstur, kode menghitung matriks korelasi dengan mengabaikan kolom label dan file nama. Kemudian dengan ambang batas threshold 0,95, kode melakukan iterasi pada matriks korelasi dan menandai kolom mana yang memiliki korelasi absolut lebih besar dari sama dengan 0,95 dengan kolom lain. Selanjutnya ini merupakan heat map korelasi fitur percobaan 1. Kemudian di sini kami splitting data, membagi data antara data training dan data testing. Adapun 20% itu data testing, kemudian 80%-nya itu data training. Kemudian melakukan normalisasi, kemudian modeling. Setelah itu melakukan training random forest dan menghasilkan untuk anggrek itu 0,91, untuk lili itu 0,94, dan matahari itu 0,96. Adapun untuk testingnya, anggrek itu memiliki akurasi 0,62, lili memiliki akurasi 0,58, dan matahari memiliki akurasi 0,80. Kemudian di training SPM, anggrek memiliki akurasi 0,58, lili 0,74, dan matahari 0,70. Untuk testingnya, anggrek memiliki akurasi 0,65, lili 0,52, matahari 0,65. Adapun untuk training KKN classifier itu anggrek memiliki akurasi 0,58, lili 0,77, matahari 0,73. Dan untuk testingnya itu anggrek memiliki akurasi 0,56, lili 0,43, dan matahari 0,56. Kemudian ini merupakan confusion matrix dari percobaan 1, sehingga menghasilkan klasifikasi modeling dari percobaan 1, yaitu untuk model random forest menghasilkan akurasi training sebesar 0,93 atau 93%, sedangkan testingnya itu 65%. Sedangkan untuk SPM itu akurasi trainingnya 67%, sedangkan akurasi testingnya itu 60%. Dan untuk KNN itu memiliki akurasi training 68%, dan di sini akurasi testing dari KNN itu 50%. Jadi di sini disimpulkan untuk percobaan pertama, karena memiliki akurasi untuk testingnya sangat minim, sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem itu menghafal gambar. Begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan untuk percobaan kedua. Nah, di sini seperti biasa kita import library-nya dulu. Nah, setelah itu kita pembacaan dataset, kita manggil datasetnya, terus labelsnya file name, di mana kita menggunakan dataset ini jumlahnya ada 300, dan labelsnya kita pakai ada 3, yaitu ada bunga matahari, bunga lili, sama bunga anggrek. Nah, di mana per labelsnya ini jadi 100 dataset per label. Nah, setelah itu kita melakukan pre-processing. Nah, pre-processing ini kita melakukan resize grayscale, terus median filtering, sama histogram equalization. Kita mengubah dulu ukuran gambarnya ke 1:8, terus median filtering untuk mengurangi noise pada gambar, dan histogram untuk meningkatkan kontras gambar grayscale. Ini adalah fungsi-fungsi dari ketiga pre-processing itu. Nah, kita buatin fungsi pre-processing, pemanggilan. Dan di sini adalah penerapan pre-processing dan visualisasi dari gambar tersebut. Kita cuma ngambil 70 gambar aja untuk ditampilin.
yang dimana tadi udah ngelakuin di beberapa pre-processing. Nah, selanjutnya kita ekstraksi fitur GLCM. Langsung saja masuk ke hasil. Sebelum itu masuk ke hasil ada pembagian data train atau test splitnya. Di sini kita menggunakan train test splitnya itu 20% atau 0,2 sebagai data uji. Nah, sedangkan data latihnya itu kita pakai 80% atau 0,8, yang dimana kenapa kita lebih pakai dibesarin 80% ini untuk data latih, karena agar mesinnya itu bisa dilatih, mesinnya bisa ngebaca dataset yang ada. Kita lebih besarin. Ketika kita menggunakan 50 atau 50-50, nah nanti tidak akan sinkron, maksudnya mesinnya itu agak susah dalam mempelajari dataset tersebut. Jadi kita menggunakan random step 42. Setelah itu kita lakukan normalisasi, ya pasti ya, untuk menghindari kebocoran data. Kita masuk ke hasil, itu ada mesin learningnya itu Random Forest, SVM, sama KNN. Kita masuk ke hasil. Untuk akurasi dari Random Forest ini, akurasi untuk training set itu 94, sedangkan di testing set itu 66. Nah, kenapa di sini agak beda? Yang pertama, dari dataset yang awalnya itu kita cuma pakai 70. Nah, setelah itu kita nambah, ternyata dia berpengaruh, nambah dikit. Nah, tetapi yang paling berpengaruh kita di sini estimation itu hanya menggunakan 5 saja, 5 pohon. Berbeda dengan percobaan ketiga nanti, menggunakan 200 pohon. Makanya dia di sini akurasinya itu lebih sedikit. Terus datasetnya juga itu terlalu sedikit, kita hanya menggunakan dataset 100, jadi tidak terlalu efisien dalam akurasi ini. Nah, sedangkan di SVM-nya ini dia mendekati, tidak terlalu jauh, karena dari SVM ini dia sudah pas dalam ngebaca gitu. Yang SVM untuk akurasinya. Sedangkan di KNN juga hampir mendekati, tapi agak jauh. Dari tadi, kenapa dari lebih apa ya? Dari datasetnya sedikit, jadi dia lebih susah aja ngebaca, mempelajari datasetnya. Nah, di sini kita cuma ngelakuin tadi aja pre-processing, jadi dia agak susah ngebaca karena kita tidak ngelakuin di processing kedua ini, tidak ngelakuin hapus background sama deteksi tepi, sehingga dalam akurasinya itu tidak terlalu optimal dibandingkan nanti di percobaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk percobaan ketiga. Di sini adalah import library. Jadinya import library hanya ini saja yang kita butuhin. Karena yang percobaan sudah akan menjelaskan, kita lanjut lagi ke bagian ke data loading. Data loadingnya di sini kita lihat, jadinya fungsi reset-nya ini untuk mengubah ukuran gambar menjadi 128 x 90 pixel dan mengkonfirmasikannya ke skala abu-abu jika masih berwarna, mengembalikan array unit 8. Lanjut ke sini ada untuk kode remove background dan shovel edge. Jadinya kode ini untuk menambahkan fungsi baru untuk meningkatkan kualitas gambar sebelum ekstraksi fitur. Lanjut, jadinya di sini ada Dev Prep Pro. Jadinya fungsinya ini untuk merupakan paperless pemrosesan lengkap untuk gambar dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Jadinya pertama menghasilkan latar belakang menggunakan remove background untuk mengonoliskan objek utama kedua itu mengubah ukuran gambar menjadi 180 x 128 x 128 pixel dan mengonversikannya ke skala abu-abu dengan resize. Tiga, menerapkan glossy blur menggunakan glossy blur untuk mengurangi noise. Keempat, melakukan untuk menajamkan gambar dengan sebenarnya untuk memperjernih tepi dan detail terstruktur. Lanjut ke percobaan ketiga ya. Di sini dapat kita lihat bentuknya untuk percobaan ketiga. Jadinya bisa kita lihat gambarnya seperti ini untuk percobaannya. Jadinya di sini ada filter extraction. Jadinya ini untuk GLCM-nya. Kode di atasnya adalah untuk fungsinya itu untuk GLCM ya. Jadinya yang digunakan untuk menghasilkan matriks GLCM. Jadinya lanjut ke ekstra fungsinya itu tahap ini menggunakan metode GLCM ya, tetap fungsi cara kerjanya itu untuk gambar garis dan sudutnya. Oke, lanjut. Jadinya di sini ada extract fitur correction. Jadi correction ini jadinya fungsinya itu untuk menerima matriks GLCM hasil dan proses sebelumnya. Terus lanjut ke yang fitur yang selanjutnya itu fungsi menerima matriks GLCM sebagai input. Jadinya menerima input, ini extra fiturnya ini untuk fungsi menerima matriks GLCM sebagai input. Lanjut ke selanjutnya itu untuk menerima sebuah matriks GLCM sebagai inputnya juga. Lalu fungsi memanggil grayscale-nya. Habis itu jadinya fungsi ASM-nya ini itu memanggil grayscale dengan parameter ASM untuk mendapatkan nilai angular. Saya dan fungsi energi ini untuk memanggil grayscale dengan parameter energi untuk mendapatkan nilai energi terstruktur pada gambar. Lanjut ke fungsi unroll ke GLCM-nya itu untuk fungsi menghitung nilai entropi dari matriks GLCM. Lanjut ke ya. Nah, lanjut ke sini untuk fitur berbasis korelasi ini untuk mengurangi random antar fitur. Pertama itu dari hasil ekstrak, habis itu ekstrak dan hasilnya pokoknya untuk menimbulkan untuk menampilkan 28 fiturnya itu untuk yang nama image-nya, nama image dan labelnya, file name-nya dan labelnya. Oke, lanjut di sini ada untuk menampilkan heat map-nya. Jadi korelasi fiturnya itu untuk percobaan ketiga seperti ini. Langsung di sini ada kode ini membagikan dataset ini untuk hasil seleksi fitur menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi dari xnext fitur dan yes labelnya. Jadinya kayak kode melokasikan 20% data sebagai data ujinya itu. Data ujinya untuk memastikan hasil pembagiannya itu dapat diproduksi. Lanjut ke normalisasinya ini, jadinya kode ini untuk menghitung nilai rata-ratanya ya, dan standar defaultnya dan setiap fitur di extract kemudian kedua datasetnya dan tradisinya dengan rumus dan nilai. Oke, dan dari data latihnya itu. Jadinya di sini ada modeling definisi model. Jadinya definisi model dan evaluasi ini adalah kode ini mendefinisikan fungsi untuk mengevaluasi hasil deteksi prediksi dan juga membuat beberapa model kualifikasi yang akan digunakan. Jadinya seperti itu. Lanjut ke untuk train random forest-nya ini, kita dapat dilihat di sini ada pressure recall dan event score-nya, supportnya ini jadinya anggrek lili matahari, dan kita mendapatkan akurasinya itu 280 untuk bagian supportnya. Terus itu lanjut ke
yang bagian sini yang untuk testing setnya itu kita mendapatkan akurasinya itu hasil akhirnya itu 60 karena kita mendapatkan supportnya itu 20 lanjut ke untuk SVM-nya juga kita mendapatkan akurasinya itu 60 sama, dan processing-nya itu 0,7 dan seterusnya. Dapat dilihat di sini recall-nya 0,9 menurutnya, dan untuk leading-nya 70, dan hasil akhirnya itu kita mendapatkan akurasinya cuma mentok 60 di percobaan ketiga ini. Lanjut ke KNN-nya ini berfungsi sebagai untuk mendeteksi juga ya biarnya beberapa mode, dan hasilnya juga dapat mendapatkan akurasi 60 mentok 60. Jadinya hasil percobaan GLCM-nya itu ya seperti VM, KN, dan randomnya. Jadi evaluasi with convolution matrix ini fungsinya itu plot convolution matrix untuk mengevaluasi kinerja kualifikasi 3 model. Jadinya kayak random forest, FVM, dan KKN menggunakan convolution matrix. Lanjut di sini ada untuk untuk dilihatin perbandingannya itu kayak random forest-nya, FVM-nya, tropik KNN-nya. Jadinya kode ini untuk membuat ringkasan ya, untuk ringkasan perbandingan kinerja 3 model untuk kualifikasi yang saya sebutkan tadi dalam bentuk tabel dan menyimpan ke file CSV. Jadinya seperti itu. Lanjut ke terakhir, ini adalah untuk file hasil kualifikasinya, proses ketiganya ini kita bisa lihat modelnya itu random forest-nya itu akurasinya itu 0,96, terus akurasi tesnya itu 60, 0,60, terus prediction-nya 60 juga, recall-nya, dan hasilnya cara FVM-nya, KKN-nya juga 80, 99, 633, seperti itu. Sekian dari saya untuk menjelaskan percobaannya, durasi. Sekian dari saya, terima kasih. Bagian saya terdapat pada bagian percobaan 4, di mana pada percobaan 4 ini letaknya yang paling berbeda ya. Itu yang paling lengkap di antara keempat percobaan itu. Perbedaan utamanya itu selain fitur tekstur GLCM, kayak misalnya di P1 sampai P3 ditambahkan fitur warna menggunakan histogram HSV. Alasannya itu karena tuh bunga kayak mawar, lili, dan anggrek itu lebih mudah dibedain lewat warnanya. Nah, pre-processingnya itu juga jadi lebih cerdas gitu loh menggunakan flash, kayak bukan equalisasi biasa, dan menjalankan 2 jalur processing sekaligus. Oke, baik, kita mulai ya. Nah, pada bagian kode ini ya, ada 3 fungsi baru di sini, dimana yang pertama itu adalah resize grayscale dan resize color. Sudah punya versi sebelumnya, yaitu bedanya sekarang ada 2 versi resize, yang satu mengubah grayscale, yang satunya lagi untuk mempertahankan warna asli VGR. Terus yang ketiganya itu bagian apply clash adalah fungsi baru untuk menggantikan equalisasi dari percobaan 2. Bedanya equalisasi menghitung histogram dari seluruh gambar sekaligus, sedangkan clay ini kayak membagi gambar jadi tile-tile kunci atau default 8x8, terus meratakan kontras di tiap tile secara lokal. Parameter kayak clay limit buat tip 0 itu kayak membatasi seberapa jauh kontras boleh diperkuat supaya noise-nya tidak ikut atau dibesar-besarkan. Jadi kayak clay itu lebih aman dibandingkan equalisasi biasa, karena itu bisa mencegah terjadinya over amplifikasi di area yang sudah terang, cocok untuk gambar bunga dan pencahayaannya yang tidak merata. Terus di sini ada ada 2 fungsi wrapper di sini yang kayak membungkus rangka-rangka dari bagian pre-pro gray yang menghasilkan gambar grayscale berkelay, dipakai nanti untuk menghitung matriks GLCM. Nah, terus yang bagian pre-pro color itu cuma resize warna yang tetap utuh, jadi dipakai nanti untuk hitung histogram HSV. Jadi di percobaan 1 sampai 3 itu hanya ada 1 fungsi pre-pro. Di percobaan 4 itu ada 2 karena dibutuhkan 2 representasi gambar yang berbeda. Nah, terus bagian ini kayak fungsi percobaan 4 ini dia jalankan 2 jalur sekaligus ya. Jadi fungsi percobaan itu kayak memanggil kedua jalur pre-processing sekaligus untuk satu gambar dan mengembalikan tuple gray dan color. List compression itu kan menjalankan untuk semua gambar, terus lalu dipisahkan jadi 2 list, data proses gray dan data pre-process color. Jadi setelahnya itu divisualisasikan dalam grafik 7x10 per kelas bunga untuk mengecekkan visualisasi hasil play. Menjelaskan tentang bagian ekstraksi. Di sini ada fitur ekstraksi fitur warna, di mana ini adalah fitur yang paling membedakan percobaan 4 dengan yang lain. Gambar di dia itu diubah ke ruang warna HSV, karena HSV itu kan memisahkan informasi warna atau suhu dari kecerahan value, mana itu lebih representatif untuk membedakan warna bunga. Nanti channel itu bakal dibagi jadi 8 bagian. Jadi kayak dibagi-bagi jadi 8 potongan, di mana histogram yang menghitung beberapa pixel yang jatuh di tiap potongan. Hasilnya itu nanti dinormalisasi supaya tidak bias oleh ukuran gambar. Kenapa HSV bukan RGB? Karena di RGB warna merah tuh punya nilai 250, 50 atau 220 sama 30 dan 82 nya tuh merah, tapi nilainya itu beda jauh. Tapi di HSV keduanya tuh kayak punya hue yang sama sekitar 0, lebih konsisten jadinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian, langsung saja ke bagian penggabungannya. Jadi gabungan di bagian ini, di bagian codingnya, semua itu digabungkan jadi satu label, yaitu 2 kolom identitas, file nama, label, plus 28 kolom GLCM dan 24 kolom HSV, sama dengan 54 kolom vokal. Nah, dimana disimpan ke CSV supaya kalau notebooknya itu jalankan ulang, ekstraksi fiturnya itu nggak perlu dibuang dari nol, jadi kayak cukup baca CSV-nya aja. Lanjut ke bagian akurasi per model ya. Jadi apa sih bedanya dengan bagian akurasi dari percobaan 1 sampai 3 itu? Itu di sini beda banget ya nanti hasilnya. Jadi kami itu menggunakan data yang nanti diubah menggunakan 80-20 pada data spreadnya. Nah, langsung saja kita lihat di bagian akurasinya. Akurasi di sini kayak 0,99 pada data training dan testing itu pada angka 0,86 itu menurut saya itu sangat mendekati ya. Jadi sangat dekat. Tapi ketika kita lihat mulai dari akurasi dari bagian percobaan 1, 2, 3 itu sangat jauh bedanya. Jadi misalnya kayak gini. Pada P1 testing itu cuma 0,65, terus P2-nya 0,66. Jadi kan tuh malah turun 0,60 gitu, tapi di bagian P4 loncat ke 0,86. Jadi selisihnya tuh gede banget, kayak sekitar 20-25% tuh tinggi. Jadi alasan utama itu simple ya. Di P1 sampai P3 itu cuma pakai fitur yang namanya tekstur
GLCM. Nah, di mana P4 itu tambah fitur warna HSV, jadi bunga itu lebih gampang dibedain dari warnanya daripada teksturnya. Nah, Mawar, Lily, dan Anggrek itu kalau kita lihat yang paling langsung kelihatan itu kan beda warnanya ya. Jadi wajar banget tuh model itu langsung loncat akurasinya begitu informasinya itu ditambahin. Nah, terus di P1 sampai P3 itu random forest-nya punya pola training tinggi yang kayak 0,93 sampai 0,96. Tapi testingnya jauh lebih rendah kayak misalnya 0,60 sampai 0,66. Jadi selisihnya itu kayak sekitar 0,30. Itu tandanya overfitting ya. Jadi kayak modelnya itu cuma hafal data dilatih tapi gagal di data baru. Jadi kalau di bagian percobaan 4 tuh data trainingnya itu tinggi, tapi testingnya juga tinggi. Jadi selisihnya tuh kecil. Katanya tuh P4 tuh bisa digeneralisasi ke data yang belum pernah dilihat. Nah, lihat nih, kalau dari datanya bagian akurasi, data testing dan data training itu berbeda sedikit. Tuh, 99, 0,8 pada data SVM. Pada KNN juga sama 1 dan 0,8. Itu selisihnya sangat beda dikit ya. Itu kenapa? Karena GLCM itu sendirinya kayak kurang cukup, karena GLCM itu kayak kurang cukup aja gitu kan. GLCM itu hanya nangkep pola pixel hitam putih tapi kehilangan semua info warna. Makanya pas HSV itu ditambahin, model punya gambaran juga yang lebih lengkap tentang tiap bunga. Jadi keputusan itu bakal lebih akurat. Ya, kayaknya gitu aja untuk penjelasan saya. Baik, terima kasih.